Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sifa Ahda Sabila dengan NIM 203111110, Galuh Tiara Anwar dengan NIM 203111122, Sandria Istikirani dengan NIM 203111131. Kami akan membahas tentang hadis menjaga lisan dan larangan ujaran kebencian. Pengertian menjaga lisan. Lisan berasal dari kata yang terdiri dari 3 huruf lam, sin, nun yang dihubungkan menjadi lisan, yang mempunyai makna dasar yaitu panjang yang agak lembut. Dalam lisan Al-Arabi, kata lisan diartikan jarihat al-kalam, yaitu anggota badan yang dapat mengeluarkan perkataan. Lisan merupakan nikmat Allah yang sangat besar untuk setiap manusia. Kebaikan yang diucapkan dari lisan akan melahirkan manfaat yang luas, dan kejelekan yang diucapkan membuahkan keburukan yang panjang, karena dia tidak bertulang dan tidak sulit untuk digerakkan maupun digunakan. Jika tidak berhati-hati menjaga lisan, maka kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Kemudian, pengertian ujaran kebencian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ujaran adalah ucapan atau perkataan, sedangkan benci adalah perasaan tidak suka. Jadi, yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah perkataan seseorang yang di dalamnya terdapat perasaan yang benci atau tidak suka. Ujaran kebencian termasuk akhlak tercela atau mazmumah, yaitu akhlak yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hadis menjaga lisan dan larangan ujaran kebencian. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang menjaga lisan. Al-Bukhari dalam kitab Shahihnya nomor 6475 dan Muslim dalam kitab Shahihnya nomor 74 meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut," yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang larangan ujaran kebencian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yarda lakum salasan wa ya'rahu lakum salasan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi say'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa ya'rahu lakum qila wa qala wa kasratas su'ali wa idha'atil mal," yang artinya, sesungguhnya Allah meridhoi kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 pula. Allah meridhoi kalian bila kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya, serta berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya. Dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka qila wa qola atau berkata tanpa dasar, banyak bertanya atau yang tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta. Selanjutnya ada berbicara dalam hukum Islam. Pada zaman sekarang ini, orang-orang berbicara melupakan adabnya. Ada yang dengan mudahnya berbicara kotor, memaki maupun mengumpat, dan itu menjadi perkataannya sehari-hari. Dan mereka pun tidak sadar akan dampak yang ditimbulkan dari perkataan tersebut. Oleh karena itu, adab dalam berbicara perlu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun adab-adab dalam menjaga lisan atau hifzul lisan yang diatur dalam hukum Islam, yaitu yang pertama berbicara hal yang bermanfaat. Jika tidak bisa berbicara yang bermanfaat, maka tinggalkanlah, karena seseorang yang berbicara hal yang tidak penting maupun tidak bermakna, sesungguhnya ia telah menunjukkan kebodohan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tidak memuji seseorang secara berlebihan. Memuji seseorang secara berlebihan itu termasuk dalam bentuk riya dan mencari muka, maka perlu dihindari dalam memuji seseorang yang secara berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak membicarakan kekurangan yang dimiliki orang lain. Jika ada seseorang yang cacat fisik, janganlah menyebut-nyebut kekurangannya, karena itu termasuk ghibah dan dosanya sangat besar. Kemudian yang keempat yaitu tidak berlebihan dalam berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat membenci orang yang bicaranya dibuat-buat dan banyak bicara dalam arti apapun dijadikan bahan obrolan yang tidak penting, yang menyinggung privasi orang lain. Selanjutnya yang kelima yaitu menjauhi perdebatan. Meskipun kita benar, jangan pernah melakukan perdebatan, baik itu secara lisan maupun tulisan atau online, karena dalam berdebat, menang menjadi arang dan kalah menjadi abu. Maksudnya, perdebatan itu tidaklah bermanfaat untuk berdakwah. Justru orang akan menjauhi kita karena sifat ego yang dimiliki kita yang tidak ingin kalah. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, tidak boleh berdusta. Karena berdusta merupakan tanda-tanda orang yang memiliki sifat munafik di dalam hatinya. Oleh sebab itu, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah haruslah menjauhi pembicaraan yang dusta. Kemudian mengenai manfaat menjaga lisan. Yang pertama, menjadi seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di dalam agamanya. Di dalam hadis Abu Musa al-Sy'ari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang orang yang paling utama dari orang-orang Islam, dan beliau menjawab, orang Islam yang paling utama adalah orang yang selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Kemudian manfaat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dan memberikan ridho kepadanya. Yang ketiga, mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya mengenai faktor ujaran kebencian. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian terhadap orang lain, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari psikologi dan harga diri. Yang pertama dari segi psikologi, menurut Elizabeth, seorang psikolog dari Swiss German University, individu yang melakukan ujaran kebencian biasanya adalah pribadi yang impulsif, yang emosinya berantakan dan kurang percaya diri, sehingga merusak optimisme dalam diri mereka. Kemudian yang kedua adalah harga diri. Terdapat 3 aspek harga diri, yaitu perasaan berharga, perasaan mampu, dan perasaan diterima. Dan kemudian faktor eksternalnya, yang pertama faktor ketidaktahuan masyarakat, yaitu kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian. Yang kedua, faktor sarana dan fasilitas. Penyebaran informasi yang semakin mudah, cepat, dan efektif untuk didapatkan menyebabkan seseorang kurang bijak dalam penggunaan sarana media internet ataupun komunikasi, serta tidak adanya batasan dan dalam penggunaan komunikasi. Kemudian yang ketiga, faktor kurangnya kontrol sosial, yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi keluarganya tersebut. Dan dari pihak eksternal pun tidak mempedulikan akan kejadian kejahatan di sekitarnya. Kemudian yang keempat adalah faktor lingkungan.
Tempat utama yang mendukung terjadinya pada perilaku kejahatan yang dilakukan seseorang yaitu lingkungan, di mana lingkungan memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan lingkungan pergaulan yang memberikan contoh dan teladan. Kemudian yang terakhir adalah faktor ekonomi dan kemiskinan. Karena biasanya bermula dari keadaan ekonomi yang dimiliki seseorang tergolong rendah, pengangguran dan tidak berpenghasilan, serta terdesak akan suatu kebutuhan yang tinggi, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, ujaran kebencian. Prinsip agar terhindar dari ujaran kebencian: 1. Jujur. 2. Adil. 3. Akurat. 4. Motif yang lurus. Solusi untuk menanggulangi ujaran kebencian. Yang pertama, perlu adanya kerjasama antar aparat penegak hukum, organisasi, masyarakat, dan masyarakat melakukan sosialisasi ke setiap daerah yang masyarakatnya belum paham dan mengetahui apa itu ujaran kebencian. Yang kedua, dibutuhkan diskusi yang lebih terbuka tentang batasan yang jelas antara ujaran kebencian dan kebebasan berbicara. Ketiga, menyediakan pandangan dan kajian yang menyeluruh dan intensif tentang hakikat manusia. Selanjutnya, kesimpulan dari hadis menjaga lisan dan larangan ujaran kebencian yaitu ketika kita paham akan bahaya lisan atau ucapan yang sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari yang keluar dari lisan kita, tentunya kita harus menjaga setiap lisan yang hendak kita ucapkan agar terhindar dari perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhindar dari dosa-dosa lisan. Di dalam agama Islam pun kita juga dianjurkan untuk lebih menekankan larangan adanya ujaran kebencian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam keras para pelaku ujaran kebencian ke dalam dosa besar, sekaligus mendapat azab dan murkanya. Ujaran kebencian ini juga akan menyebabkan rusaknya hubungan silaturahmi, timbulnya permusuhan dan kebencian, menimbulkan keresahan, dan dapat mencelakai orang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.